Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi sebaik-baik nikmat berupa iman dan Islam serta kesehatan. Salawat dan salam tak lupa marilah kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua termasuk umat terbaiknya yang kelak akan dipertemukan di yaumil akhir nanti. Insyaallah hari ini kita mau ziyadah ayat selanjutnya, tapi insyaallah saya tidak buru-buru. Ini biar di awalnya mantap dulu. Ini juga sebetulnya untuk mengantisipasi kalau saya sih tidak berharap seperti itu ya, ada yang gugur di awal-awal minggu, jadi untuk waiting list yang masuk itu tidak jauh-jauh untuk ngejarnya, insya Allah udah ini. Tapi kalau sudah, insya Allah udah minggu ketiga, udah mulai nanti normal ya ayatnya, bisa lebih banyak dikit gitu, lebih banyak dikit. Tapi tetap kita sistemnya nggak usah buru-buru, yang penting mungkin ya, insya Allah yang penting mungkin. Sebelum kita mulai pengajian hari ini, marilah kita membaca suratul Fatihah, istighfar 3 kali dan doa mau belajar. Ya, siap Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wasi'a. Yuk kita ulang dulu ayat 1 sampai 3-nya ya. Nanti abis itu saya mau ulang lagi tentang kisi-kisi ayat 1 sampai 3. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu mir rabbika litundhira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Oke, alhamdulillah kemarin bacaannya sudah bagus-bagus ya. Paling yang baru-baru beberapa masih ada masih kesulitan untuk membedakan antara huruf H dan H. Tapi nggak apa-apa Bun, itu memang proses ya. Sebelumnya senior-senior juga seperti itu. Bahkan kadang-kadang sekarang masih suka hilaf. Tapi nggak apa-apa, insya Allah itu bagian dari proses. Oke, insya Allah saya akan ingatkan lagi tentang ayat yang kemarin sudah kita bahas ya. Siapa tahu ini ada yang minggu lalu tidak datang, jadi hari ini masih bisa melengkapi catatannya. Di ayat pertama, Alif Lam Mim. Perhatikan, alifnya tidak ada panjang, lamnya harus 6 harokat, mimnya juga 6 harokat. Karena ada harokat alisnya ya. Ini adalah huruf muqatta'ah. Alhamdulillah, Bunda-bunda kemarin sudah mengumpulkan tentang contoh huruf muqatta'ah. Insya Allah Bunda tidak akan keliru lagi ya. Ternyata teori bahwa setelah huruf muqatta'ah, ayat kedua atau ketiganya itu isinya tentang Al-Quran itu benar gitu. Oke. Alif Lam Mim juga
Tidak ada yang tahu artinya. Kenapa? Karena memang Allah sengaja memasukkan ayat itu yang cuman kumpulan dari huruf-huruf yang dibaca seperti nama hurufnya untuk apa? Memikat para penyair zaman dahulu, karena zaman dahulu itu kafir Quraisy pada waktu Al-Quran ini diturunkan, kebetulan saat itu yang lagi ngetren itu adalah syair. Dulu belum ada TV ya Bun, belum ada apalagi handphone. Jadi hiburan mereka satu-satunya saat itu yang lagi hits adalah mendengarkan syair. Jadi orang-orang Arab zaman dahulu tuh suka sekali berkumpul di pasar-pasar malam, bazar, mereka nyebutnya bazar, untuk mendengarkan syair. Enggak yang kaya raya atau yang rakyat jelata semuanya suka mendengarkan syair. Makanya kalau Bunda sekarang pernah melihat film Aladin, ya, itu adalah salah satu bagian dari karangan Dongeng 1001 Malam. Ya, ini karya penyair dari Arab. Oke. Dzalikal kitabu la raiba fihi kok saya jadi nyambung ke apa? Jadi nyambung ke mau nyambung ke Al-Baqarah benar. Afwan ya, ini jadi nyambungnya ke Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Tanzilu ini adalah turunnya Alkitabi, kitab Al-Quran, la raiba, tidak ada keraguan, fihi, di dalamnya, mir rabbi, dari Tuhan al-alamin, semesta alam. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Benar. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang kafir harusnya nggak ragu lagi bahwa Al-Qur'an ini memang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak ada satupun orang yang bisa menyamai tidak ada satupun orang yang bisa membuat satu ayat saja yang sejenis dengan Al-Quran, gitu. Terus dilihat ini Tanzilu yang menurunkan Al-Kitabi, yang menurunkan kitab Al-Quran, la roiba, nggak meragukan lagi Al-Quran ini pasti cuman diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Kata Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam ini adalah sifat rububiyah, sifat keropan, sifat ketuhanan dari Allah. Karena Allah, rububiyah itu adalah sifat ketuhanan dari Allah ya. Allah menurunkan Al-Quran itu dianggap Allah menyebut Al-Quran itu sebagai manual book. Karena Allah yang menciptakan manusia dengan segala manusia, langit dan bumi dengan segala isinya, itu namanya kayak misalkan pencipta televisi ya. Pencipta televisi pasti kalau kita beli TV baru, pasti di dalam TV-nya itu di kotaknya ada manual book. Manual book cara menyalakan TV, kalau TV-nya itu rusak gimana, kalau TV-nya itu suara nggak ada gambarnya atau bersemut tuh gimana cara mengatasinya. Nah, sama seperti ini. Karena Allah yang menciptakan manusia, langit dan bumi dengan segala isinya, dan jin dan segala macamnya, makanya Allah merasa perlu bahwa manusia ini butuh, terutama manusia dan jin ya, kalau yang udah ikut kelas Ar-Rahman sebelumnya, manusia dan jin ini butuh pegangan, butuh manual book, namanya manual book, jadi nanti kalau mereka lagi kepentok masalah apa, di dalam Al-Quran ada jawabannya. Kalau dia lagi pusing,
like dia nggak tahu mesti gimana caranya mengatasi berdagang yang secara Islam itu seperti apa. Di dalam Al-Quran ada pedomannya. Makanya Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Makanya alhamdulillahilladzi alhamdulillah segala puji bagi Allah ladzi yang anzala menurunkan ala abdihi kepada para hambanya al-kitaba kitab Al-Qur'an walam yaj'al lahu dan Al-Qur'an itu tidak akan menjadikannya bengkok. Kalau seseorang sudah berpegang teguh kepada Al-Quran. Nah, dulu ya, tunggu. Kalau seseorang sudah berpegang teguh kepada Al-Quran, insya Allah tidak akan tidak akan tersesat. Kita tuh nggak akan tersesat. Karena semuanya ada di dalam Al-Quran. Mau hukum apa saja itu ada di dalam Al-Quran. Makanya tempo hari saya pernah ceritakan bahwa di dalam Al-Quran, di Universitas Harvard, Amerika Serikat, di Fakultas Hukumnya itu di pintunya ada ditulis dalil Al-Quran. Dalil Al-Quran. Padahal kalau dipikirkan mereka itu kebanyakan orang kafir kan, orang kafir. Ya, wallahu a'lam bishawab, kebanyakan mereka bahkan tidak percaya adanya Tuhan. Di situ dituliskan surah An-Nisa ayat 135. Hukum yang benar, konsep keadilan yang benar, di situ dituliskan ya seperti di dalam surah An-Nisa ayat 135. Bayangkan, mereka tidak percaya, mereka tidak menganut agama Islam, tapi mereka percaya bahwa Al-Quran itu adalah satu kebenaran hakiki yang tidak bisa dipungkiri oleh mereka. Dan mereka secara nggak langsung mereka percaya bahwa Al-Quran itu memang buatan Allah, dari Allah langsung untuk mengatur makhluknya. Oke. Nah, balik lagi ke sifat rububiyah tadi yang disebut Rabbil Alamin adalah di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan kata Rabb yaitu rububiyah. Rububiyah itu artinya sifat ketuhanan. Salah satu di antara sifat rububiyah Allah itu adalah masalah pengaturan terhadap makhluk atau kata sebagian ulama itu artinya tarbiyah. Yaitu karena Allah yang menciptakan maka Allah butuh mentarbiyah makhluknya. Dan di antara cara Allah mentarbiyah makhluk selain mengutus Rasulullah adalah dengan membekali manusia dan jin ini Al-Quran. Nah, ya itu tadi yang saya bilang ini adalah pedoman hidup, tarbiyah yang terbaik. Selama seseorang berpegang teguh kepada Al-Quran, insya Allah mereka tidak akan tersesat. Tidak akan tersesat dunia akhirat. Karena toh di dalam Al-Quran itu isinya bukan hanya hal-hal soal ketuhanan saja, bukan hal-hal ibadah saja, tapi di dalamnya juga ada ilmu pengetahuan. Qayyiman yundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Di dalam Al-Qur'an itu adalah sebagai bimbingan yang lurus. Qayyiman yundhira, bimbingan yang lurus, liyundhira ba'san, sebagai peringatan ba'san syadidan, azab yang besar. Di dalam Al-Qur'an itu selain ada segala macam ilmu, di dalamnya juga ada ancaman. Ancaman apa? Ancaman buat yang tidak mengikuti apa kata Allah,
maka akan dapat ancaman. Buat mereka yang mengikuti, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka Allah juga akan kasih reward. Rewardnya apa? Anna lahum ajron hasana. Anna lahum ajron hasana. Akan mendapatkan balasan yang hasana. Nah, insya Allah bunda-bunda yang pernah ikut Al-Kahfi, jangan sampai lupa ya Al-Kahfinya. Ya, setidaknya ini ayat 1 sampai 10 sama 10 ayat terakhir. Oke. Terus kalau Bunda ingat di surah Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Nah, Ar-Rahman itu adalah satu-satunya surah yang isinya itu adalah berisi nikmat-nikmat. Di dalam surah itu diulang 31 kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat-nikmat manakah yang kalian dustakan, yang kalian berdua dustakan, yang kalian, maksudnya manusia dan jin dustakan. Nah, di situ disebutkan beragam nikmat yang sudah kita terima, sampai Allah semacam menyindir. Menyindirnya apa? Terus apa lagi sih yang didustakan? Nafas sudah nggak bayar. Nafas sudah tidak bayar, mata juga nggak usah bayar gitu kan, istilahnya udah dikasih. Terus kenapa kita masih tidak mensyukuri apa yang sudah kenapa kita masih mempermasalahkan sesuatu ujian yang bahkan lebih kecil daripada nikmat yang sudah diberikan kepada Allah. Nah, makanya nanti kebetulan di surah ini, di surah As-Sajdah ini juga nanti kita akan diingatkan lagi bahwa esensi dari seorang manusia yang disayangin Allah. Saya ulangin berkali-kali ya, karena mungkin ada bunda-bunda yang tempo hari belum pernah ikut. Jadi bahwa Allah itu sebetulnya memberikan, Allah itu Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sifat Ar-Rahman-nya Allah itu ditujukan kepada seluruh makhluknya. Ditujukan kepada seluruh makhluknya, mau itu kafir, mau itu soleh, solehah, penjahat, bahkan binatang sekalipun mereka akan diberikan rezeki sama Allah. Rezeki. Semuanya dikasih rezeki. Ya, tidak terkecuali. Sesuai dengan kapasitasnya. Kalau dia kapasitasnya adalah orang yang gigih, berjuang, mungkin dia dikasihkan proporsi rezeki yang banyak gitu. Tapi ingat dulu, tidak semua rezeki itu, kalau dalam konsep Islam, rezeki itu bisa dinilai hanya dalam bentuk nominal uang atau harta. Nah, saya bilang berkali-kali bahwa rezeki itu tidak selalu dalam bentuk nominal uang atau harta. Kadang-kadang sering nggak kita tidak perlu untuk memiliki barang itu, tapi kita bisa memanfaatkan barang itu. Nah, contohnya adalah, yaitu, saya pernah ulang ya, semoga tidak bosan yang baru-baru, biar ini, seperti, pembantu rumah tangga ART dari artis terkenal. Artis terkenal yang punya rumahnya bagus banget, terus kebetulan mobilnya bagus banget, kasurnya empuk dan mahal sekali, lebih mahal daripada kasur-kasur kita di rumah, ya. Saya dengar kasur tuh sampai ada yang harganya hampir $1.000.000 gitu. Wallahu a'lam bishawab, kasurnya seperti apa empuknya. Saya takut nggak bisa bangun, itu nggak bisa bangun sholat tahajud, itu saking empuknya. Oke, balik lagi. ART itu mungkin dia tidak perlu membeli rumah, tidak perlu kerja habis-habis, tidak perlu kerja banting tulang sampai nggak bisa tidur untuk bisa membeli semua fasilitas itu, fasilitas rumah yang mewah, mobil yang mewah, segala yang ada di rumah itu bisa dinikmatin. Dia tidak perlu bekerja bekerja sekeras tuannya, yang sampai tidak sempat tidur karena harus syuting, ya. Tapi
para ART ini malah bisa menikmati fasilitas di rumah tuannya. Itu rezeki bukan? Itu rezeki. Karena rezeki itu tidak selalu sesuatu yang perlu kita miliki. Sesuatu yang bisa kita manfaatkan itu sudah rezeki. Ya, balik lagi tadi Ar-Rahman, Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, salah satu bentuk dari maha rahmannya Allah, maha pengasihnya Allah adalah Allah 'allamal Qur'an. Allah mengajarkan Al-Qur'an. Allah memberikan Al-Qur'an sebagai landasan hidup manusia dan mengajarkan Al-Qur'an. Kenapa? Karena Allah tahu, nih Allah saking sayangnya. Allah kalau bukan saking care-nya, Allah nggak akan menurunkan Al-Qur'an. Karena Allah sayang, karena Allah tuh maha pengasih banget, makanya yang pertama dilakukan sama Allah adalah nih kasih landasan, kasih manual book, biar mereka nggak salah, biar mereka nggak salah jalan, biar kalau mereka rusak tahu cara memperbaikinya. Seperti itu. Oke. Ayat ketiganya am yaqulu naftaroh, kata alif di sini, kata depan alif di sini itu kalau di dalam bahasa Arab itu adalah istifham. Istifham itu adalah kata tanya, kayak seperti apakah gitu. Am yaqulu naftaroh, apakah yaquluna, mereka berkata iftaroh. Iftaroh itu membuat-buat. Maksudnya Muhammad membuat-buat Al-Qur'an. Kalimat ini, potongan kalimat ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala ini takjub, heran banget sama manusia, sama kaum kafir Quraisy yang bisa-bisanya ngomong Al-Qur'an ini buatan Nabi Muhammad. Heran, seheran apa? Heran aja, itu jadi kayak Allah tuh, are you crazy gitu, kayak mungkin kalau bahasa filmnya, are you crazy, kamu gila ya gitu. Kenapa kamu bilang Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad? Pertama, Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi dan Rasul, dia adalah orang paling jujur di jagat Mekah saat itu. Sampai sampai dulu belum jadi Nabi, belum jadi Rasul, Muhammad kecil dulu dijuluki Al-Amin. Al-Amin itu apa? Yang dipercaya, yang terpercaya. Saking nggak pernah bohongnya sama sekali, sampai seluruh penduduk Mekah itu kompak bilang, jadi kalau ditanya yang namanya Muhammad, Ahmad, zaman dulu tuh banyak banget ya, karena kebetulan dia tinggalnya di Arab. Di Indonesia aja yang namanya depannya Muhammad tadi banyak. Di orang kalau misal mau bedain Muhammad yang mana, itu yang Al-Amin gitu. Saking nggak pernah bohongnya. Nah, yang kedua, Nabi Muhammad ini nggak bisa baca dan tulis. Kenapa masih bisa dibilang, kenapa mereka bilang ini buatan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad masalahnya nggak bisa baca tulis. Gimana cara ngarangnya? Gitu, gimana cara ngarangnya? Kalau orang tuh kalau cuman, nih, bandingan ya, kalau kita berbohong cuman lisan doang, nggak sampai ditulisin, itu kita lupa sama kebohongan kita. Jadi kalau misalkan kita ngomong ini, besoknya kita lupa ngomong, kemarin apa ya? Karena nggak ditulis. Kalau mau niat, bohongnya ditulis, Bun. Nah, astagfirullahaladzim. Bukannya ini ya, ini cuman menginikan aja. Jadi, dan orang kalau bohong nggak mungkin dia menuliskan. Ngapain amat gitu kan. Jadi, spontan aja. Ya sama lah ini. Makanya Allah heran. Am yaqulu naftaroh. Apakah mereka berkata, apakah orang kafir ini bilang Muhammad yang mengarang Al-Quran? Jangankan Muhammad yang nggak bisa baca dan tulis, penyair yang bisa baca dan tulis sekalipun nggak akan bisa meniru firman Tuhan. Nggak akan bisa. Sama seperti huruf-huruf muqatta'ah di awal di awal surah ini, orang-orang kafir Quraisy saat itu tuh bertanya-tanya, ini tuh artinya apa ya, alif lam mim? Kok bacanya seperti itu? Itu artinya apa? Mereka orang Arab loh. Mereka orang Arab, udah dari bayi, ya dari di dalam kandungan orang tuanya udah baca tulisan Arab, huruf hijaiyah Arab. Tapi pas brojol pasti bisanya bahasa Arab loh ya. Tapi mereka pun nggak ngerti itu artinya apa, alif lam mim. Berarti kalau nggak ada seorang pun di Mekah, padahal
Al-Quran itu bahasanya Arab, tapi nggak ada satupun orang di Mekah yang tahu artinya, berarti ini huruf Arab, bahasa Arab yang beda. Berarti bahasa Arab ini bukan buatan manusia. Berarti ini buatan dari Allah. Buatan dari Allah. Nah ini, makanya Allah bingung. Makanya Allah heran, kenapa mereka bilang bahwa ini buatan dari Rasulullah. Padahal jelas tadi Rasulullah ini adalah dari dulu, dari bayi, dari kecil. Dari kecil itu sudah disebut Al-Amin, tidak pernah berdusta sekalipun. Yang kedua, Rasulullah SAW ini tidak bisa baca dan tulis. Ya, tidak bisa baca dan tulis sama sekali. Dan yang ketiga, tidak ada satupun manusia yang bisa meniru satu ayat pun dari firman Allah. Jadi kalau mereka bilang bahwa gampanglah itu dibuat gitu. Kalau gitu buktikan, setidaknya artikan itu arti alif lam mim apa, tapi nggak ada yang tahu. Nah, terus kenapa kita nggak tahu artinya alif lam mim, terus kita baca juga itu Al-Quran? Nah, itu dia. Karena apa? Karena kita merasa sebagai hamba. Seperti saya sudah pernah share ya di awal minggu lalu. Nah, lagi, am yaqulu naftara, am yaqulu naftara. Ini kalimat pertanyaan dari Allah yang takjub, heran banget kenapa mereka bisa-bisanya bilang Nabi Muhammad membuat-buat Al-Quran. Allah langsung membantah, bal huwal haqqu mir rabbika. Padahal huwa di sini adalah kata ganti. Kata ganti untuk apa di sini tentang Al-Quran. Bal huwal haqqu. Haqqu itu benar-benar. Makanya kita kalau suka ngomong suka hakul yakin gitu kan, hakul yakin itu hak yakin yang benar-benar. Hakku itu benar-benar. Mir rabbika. Bal huwal haqqu mir rabbika. Al-Quran ini benar-benar dari Tuhanmu. Dan sebetulnya kaum kafir Quraisy itu tahu bahwa ini buatan Allah. Karena kalau secara logika mereka kan udah tahu latar belakangnya Nabi Muhammad. Hati kecilnya mereka sebetulnya mereka tahu ini pasti bukan buatan Nabi Muhammad. Gimana bisa Nabi Muhammad bisa bikin orang baca tulis aja nggak bisa gitu kan. Terus berarti ini buatan sesuatu yang lebih hebat dari Nabi Muhammad. Sebetulnya hati kecil mereka tahu ini benar-benar dari Tuhan, dari Allah. Tapi mereka ngeyel. Nah, itu ciri khasnya dari orang kafir, orang fasik, mereka ngeyel. Udah tahu, tapi ngeyel aja. Karena nggak mau, mereka nggak butuh alasan. Mereka hanya nggak mau aja sih, gitu. Litundhira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Litundhira untuk memberi peringatan kauman kepada kaum ma atahum sebelum datang kepada mereka ma atahum yang datang kepada mereka min nadhirin pemberi peringatan min qablika sebelum mereka, untuk memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatengin sama pemberi peringatan. Pemberi peringatan itu siapa? Nabi dan Rasul. La'allahum yahtadun, agar mereka mendapat petunjuk. Nah, kaum di sini ada dua pendapat. Kebanyakan ahli tafsir menyebutkan bahwa kaum di sini maksudnya bangsa Arab atau kafir Quraisy. Pendapat kedua dari ahli tafsir, kauman di sini artinya adalah umat manusia. Nah, untuk pendapat yang menyebutkan bahwa kauman di sini adalah bangsa Arab atau kafir Quraisy, nah disebut banyak orang yang bilang, loh, kalau dibilangnya Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi kaum yang belum pernah didatangi Nabi dan Rasul, kaum kafir Quraisy enggak dong. Bukannya di Mekah itu yang pertama cikal bakal Mekah menjadi seperti sekarang itu adalah Nabi Ismail.
Benarkah seperti itu? Ya. Nabi Ismail memang diutus di ingat ya waktu itu kisahnya yang uh, Nabi Ibrahim membawa istrinya Siti Hajar ke Mekah, terus meninggalkan Siti Hajar dan anaknya sendiri di Mekah, yang sampai ada drama Ismail itu nangis-nangis, kehausan, tapi air susunya Siti Hajar juga nggak ada, makanya karena Siti Hajar juga aus gitu kan, jadi nggak ada air susunya. Akhirnya mereka sampai bolak-balik dari Safa dan Marwah, bolak-balik sampai 7 kali, terus akhirnya dilalahnya malah pas waktu kecapean Nabi Ismail dilalah ya, maaf orang Jawa ini, qadarullahnya Ismail kecil saat itu kakinya menendang-nendang dan nggak sengaja keluarlah sumber mata air yang disebut Zam-Zam. Nah, ini dulu sebelum Nabi Ismail ada di situ, sebelum ada air Zam-Zam, tidak ada kehidupan di sana. Itu seperti tempat jin buang anak, sepi banget. Ingat, pusat-pusat peradaban dunia itu dimulai dari tempat yang ada airnya. Makanya ada pusat peradaban dunia di Sungai Gangga, Sungai Amazon, Sungai Nil, gitu. Karena air itu adalah sumber kehidupan. Jadi kalau nggak ada air, nggak ada kehidupan. Sama seperti kota Mekah. Berarti para ahli yang mengkritisi pendapat bahwa kauman di sini adalah kaum Arab, mereka mengkritisi, oh dulu kan udah ada Nabi Ismail. Benarkah Nabi Ismail itu Nabi dan Rasul? Kebetulan enggak. Nabi Ismail ini hanya sebagai Nabi ya istilahnya. Dan beliau tidak berdakwah kepada seluruh kaum Arab saat itu. Nabi Ismail hanya berdakwah kepada keluarganya. Kepada keluarganya, ya, dan keluarga istrinya. Keluarga istrinya itu dari Bani Jumhur. Terus saja, jadi cuman berdakwah selingkup kecil itu aja, nggak berdakwah sampai keluar dari keluarganya. Makanya disebut bangsa Arab tuh dari dulu, Mekah terutama kafir Quraisy Mekah waktu itu belum pernah ada Nabi dan Rasul yang menyampaikan kebenaran. Makanya Al-Quran ini Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah petunjuk bagi mereka yang belum pernah kedatangan Nabi dan Rasul seperti Nabi Muhammad ini. Nah, oke. Jadi ada juga pendapat lain yang menyebutkan bahwa ini bukan hanya untuk kaum Quraisy, tapi ini untuk umat manusia. Benarkah? Nah, kalau Bunda tahu ya, tempo hari minggu lalu, pekan lalu saya sudah jelaskan bahwa Allah menurunkan 4 agama samawi ya. Ada yang 4 agama samawi lengkap dengan kitab sucinya. Yang pertama ada Jabur. Jabur itu untuk siapa? Untuk Nabi Daud. Terus Taurat untuk Nabi Musa, sekarang jadinya Yahudi. Yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam dengan Injilnya. Tapi itu satu Masehian ya, masih satu Masehi. Nah, jarak antara satu Masehi, ingat, jarak antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu 500-an tahun. Karena Nabi Muhammad SAW itu baru lahir sekitar tahun 570-an, 571 Masehi. Jadi ada jaraknya itu ada sekitar 5 abad lebih, hampir 6 abad dari agama Samawi yang terakhir ke agama Samawi selanjutnya. Dan sepanjang hampir 6 abad itu, manusia di muka bumi ini rusak serusak-rusaknya. Sudah dikit sekali orang yang masih tauhid. Padahal semua agama Samawi yang Allah itu mengajarkan tauhid loh, Bun. Nggak ada yang nggak tauhid. Even itu Kristiani, Nasrani, itu mengajarkan tauhid. Bukan seperti konsep yang sekarang yang disebut Trinitas. Aslinya tauhid. Aslinya mereka kenalnya ya Tuhan itu ya Tuhan Allah. Tidak ada Tuhan yang tiga jenis itu. Nah, makanya sudah serusak
Itu pokoknya sudah hampir tidak ada yang tauhid, bahkan beberapa malah mulai menyembah berhala. Sebenarnya berhalanya itu bukan, ini awalnya tuh gara-gara orang-orang soleh di zaman Nabi Isa alaihi salam, ya, itu kan banyak yang meninggal. Nanti, ini orang-orang itu mengkultuskan orang-orang soleh tersebut sehingga dibikin patung-patung. Lama-lama bukan hanya sekedar sebagai monumental, sebagai sesuatu yang monumental, tapi lama-lama jadi disembah. Itulah sampai sampai kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi antara jeda itu memang udah rusak banget. Tinggal tersisa dikit para ahli kitab. Para ahli kitab ini juga yang termasuk orang-orang yang menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ingat Bunda, waktu Nabi Muhammad itu bahkan belum menjadi Nabi dan Rasul, masih muda belia, masih ABG istilahnya, waktu jalan-jalan ke kota Syam, ikut berdagang, yang pertama kali ngeh kalau itu adalah Ahmed atau Muhammad yang disebutkan di dalam Bible, di dalam Injil dan Taurat, itu ya para pendeta, para ahli kitab dari Yahudi dan juga Nasrani. Jadi mereka tuh tahu, mereka mengimani, sama imannya seperti kita. Cuman sayangnya adalah, selain Al-Quran, itu tidak ada yang dijamin keasliannya sama Allah. Tidak ada yang dijamin kesuciannya. Jadi sampai bakalan ancur-ancuran lah sampai hari kiamat nanti, itu udah beda banget. Kalau Bunda tahu itu di Injil ya. Injil itu kan ada 2 ya, Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru. Perjanjian Lama, Old Testament, itu sebetulnya isinya itu ya semacam rangkuman dari Taurat dan Zabur. Benarkah mereka? Nah, ini masalahnya. Jadi karena tidak dijaga sama Allah, jadi Injil ini sudah tercampur sama pendapat pribadi dari para pendetanya. Pendapat pribadi dari pendetanya. Makanya kadang-kadang ya nggak mungkin lah, maksudnya kadang-kadang kalau misalnya ada orang yang, oh kok Injilnya seperti ini gitu. Kalau dibandingkan sama Al-Quran, secara ini kan Al-Quran sama Injil aslinya sama-sama dari Allah. Nggak mungkin Allah membeda-bedakan isinya gitu. Maksudnya nggak mungkin kok Injilnya kok error banget gitu. Kalau Bunda tahu ya, makanya kadang-kadang suka bingung sama orang yang bilang, oh teroris ini ada di dalam Al-Quran. Adakah benar di dalam Al-Quran tentang teroris ini? Di dalam Al-Quran ada bahasan tentang perang, tapi perang di dalam Al-Quran itu jelas banget bahwa yang diperangi itu harus jelas apa, dan tidak boleh membunuh atau mengganggu perempuan, anak kecil, orang tua, dan orang-orang yang sudah berlindung di rumah ibadah mereka. Itu ada rambu-rambunya di dalam Islam, ada seperti itu. Sedangkan kalau Bunda lihat Injil, ternyata di situ ada tulisannya, ya, ada tulisannya bahwa jika kamu datang ke satu tanah baru gitu, diperintahkan untuk membunuh semuanya. Ada salah satu ayat dari Injil seperti itu, tapi saya yakin itu kalau ini yakin mungkin bukan dari Allah ya, mungkin itu sudah pendapat pribadi dari para pendeta, entah wallahu a'lam bishawab. Oke, lanjut.